Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Al-Salsabila, mahasiswa Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, program studi pendidikan agama Islam. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kita akan membahas sejarah Islam di Andalusia, sebuah peradaban yang inspiratif dan gemilang. Yuk simak sampai akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam di Andalusia. Andalusia adalah wilayah di Spanyol yang menjadi salah satu pusat kejayaan peradaban Islam. Selama hampir 800 tahun, peradaban Islam di Andalusia telah memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan budaya yang dampaknya terasa hingga hari ini. Setelah memahami pentingnya peradaban Islam di Andalusia, mari kita bahas lebih lanjut mengenai sejarah, perkembangan, serta kejayaan yang menjadi cahaya bagi dunia pada masanya. Kita mulai dari awal masuknya Islam ke wilayah Andalusia. Islam mulai masuk ke wilayah Andalusia yang saat ini dikenal sebagai Spanyol pada abad ke-8 Masehi. Pada masa itu, kerajaan Visigoth yang berkuasa di wilayah ini tengah mengalami konflik internal, sehingga menjadi peluang bagi kekuatan Islam untuk meluaskan wilayahnya. Pada tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad, seorang panglima pasukan muslim, memimpin ekspedisi ke Andalusia atas perintah Musa bin Nusair, gubernur Ifriqiya. Setelah menyeberangi Selat Gibraltar, Tariq dan pasukannya mendarat di sebuah gunung yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq atau Gunung Tariq. Di gunung itu, Tariq menyampaikan pidatonya yang legendaris untuk membakar semangat pasukannya. Ia memerintahkan agar kapal-kapal mereka dibakar, lalu berkata, "Wahai pasukanku, di belakang kalian adalah laut, dan di depan kalian adalah musuh. Tidak ada jalan untuk kembali kecuali kemenangan. Bertempurlah dengan penuh keberanian, dan ketahuilah bahwa nasib kalian ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan semangat yang berkobar, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Raja Redoric dalam pertempuran Guadalete. Kemenangan ini menjadi awal dari peradaban Islam di Andalusia yang akan berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Setelah penaklukan Andalusia, para penguasa Muslim menerapkan berbagai strategi untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan memastikan kestabilan wilayah yang baru dikuasai. Salah satu langkah awal adalah kebijakan toleransi terhadap produk non-Muslim, khususnya kaum Kristen dan Yahudi. Para penguasa Islam memberikan kebebasan beragama kepada mereka, meskipun mereka harus membayar pajak tertentu yang dikenal dengan istilah jizyah. Kebijakan ini membantu mengurangi ketegangan antar agama dan memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Selain itu, para penguasa Islam juga melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pembangunan jaringan irigasi yang canggih yang mendukung pertanian dan ekonomi. Mereka juga mendorong perdagangan antara Andalusia dengan wilayah-wilayah lain di dunia Islam, termasuk Afrika Utara dan Timur Tengah. Peradaban Islam di Andalusia mencapai kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, dan kontribusi besar datang dari berbagai tokoh ilmuwan dan penemu. Di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, Ibnu Al-Haytham adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh. Ia dikenal sebagai bapak optik modern berkat penelitiannya tentang cahaya dan penglihatan. Karenanya, kitab Al-Manazir menjadi dasar bagi ilmu optik hingga berabad-abad kemudian. Di bidang astronomi, Maryam Al-Astrolabi adalah ilmuwan wanita yang sangat berpengaruh. Ia dikenal karena kemampuannya dalam membuat astrolabe, alat yang digunakan untuk mengukur posisi benda langit dan waktu. Karya-karyanya sangat dihargai dan digunakan oleh para ilmuwan Muslim maupun Eropa. Selanjutnya,
Abbas bin Firnas, seorang ilmuwan, insinyur, dan pelopor penerbangan, juga memberikan kontribusi besar bagi Andalusia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang mencoba membuat alat penerbangan dan terbang dengan sayap buatan. Meskipun penerbangannya tidak sepenuhnya berhasil, eksperimennya membuka jalan bagi pengembangan teknologi penerbangan di masa depan. Kemudian, dalam bidang kedokteran dan bedah, Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah salah satu tokoh besar. Ia dianggap sebagai bapak bedah modern berkat karya monumentalnya Al-Tasrif yang berisi berbagai teknik bedah dan alat-alat medis yang inovatif. Bukunya menjadi referensi utama di Eropa hingga abad ke-18. Selain itu, Al-Jazari, seorang insinyur dan penemu, terkenal karena karyanya dalam mekanika dan otomasi. Ia merancang berbagai alat mekanik canggih seperti jam air dan mesin otomatis yang menunjukkan kecanggihan teknologi di Andalusia pada masa itu. Kemudian dalam bidang arsitektur, Masjid Cordoba menjadi simbol kebesaran peradaban Islam dengan desainnya yang megah dan inovatif. Selain itu, Istana Alhambra di Granada merupakan contoh arsitektur Islam yang sangat indah dan rumit. Menggambarkan pencapaian seni, arsitektur, dan teknologi yang luar biasa. Peradaban Islam di Andalusia juga sangat maju. Dalam pertanian, sistem irigasi yang sangat canggih dikembangkan, memungkinkan pertanian tumbuh subur yang mendukung ekonomi Andalusia. Pertanian ini bersama dengan perdagangan yang berkembang pesat menjadi Andalusia sebagai salah satu pusat perdagangan utama di dunia Islam dan Eropa. Meskipun Andalusia mencapai puncak kejayaannya, peradaban Islam di wilayah ini mengalami penurunan yang signifikan pada abad-abad berikutnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran ini. Pertama, perpecahan internal yang terjadi setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada abad ke-11. Pada masa itu, Andalusia terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang disebut Taifah. Kerajaan-kerajaan ini sering bersaingan satu sama lain, baik dalam hal politik maupun militer. Perpecahan ini membuat mereka lebih rentan terhadap serangan luar karena mereka tidak lagi memiliki kekuatan yang terpusat dan solid. Kedua, serangan dari luar. Salah satu faktor utama yang mempercepat penurunan adalah serangan dari kerajaan Kristen di utara Spanyol yang dikenal dengan nama Reconquista. Selama berabad-abad, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Castalia, Aragon, dan Leon melakukan ekspansi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Muslim. Pertempuran besar seperti pertempuran Las Navas de Losa semakin melemahkan posisi Muslim di Andalusia, dan sebagian besar wilayah Andalusia jatuh ke tangan Kristen. Ketiga, setelah jatuhnya kerajaan Taifah, umat Islam di Andalusia mulai menghadapi kebijakan diskriminatif dari pihak Kristen. Umat Muslim dan Yahudi yang sebelumnya hidup berdampingan dengan toleransi mulai menghadapi tekanan keras untuk menganut agama Kristen. Pada akhir abad ke-15, setelah penaklukan Granada, raja-raja Katolik Ferdinand dan Isabella mengeluarkan perintah pengusiran pada tahun 1492 yang memaksa umat Muslim dan Yahudi untuk memilih antara berpindah agama atau meninggalkan Spanyol. Granada, kerajaan Muslim terakhir di Andalusia, akhirnya jatuh pada tahun 1492. Setelah pengepungan panjang dengan jatuhnya Granada, berakhirlah dominasi Islam di Andalusia dan berakhir pula peradaban Islam di wilayah tersebut. Meskipun peradaban Islam di Andalusia runtuh, warisan budaya, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan seni yang ditinggalkan tetap mempengaruhi perkembangan dunia Barat dan dunia Islam hingga saat ini.